Seorang, maksud kami istri tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional Madrasah Ibtidaiyah Bogor, Jawa Barat, histeris saat suaminya dijebloskan ke penjara. Kedua tersangka pun diduga melakukan pungutan liar hingga 1 miliar rupiah lebih. Sejumlah istri tersangka dugaan kasus korupsi dana bantuan operasional atau BOS ini mendadak histeris saat melihat suaminya ditahan aparat Kejaksaan Negeri Kota Bogor Jumat sore. Kedua tersangka yang menjabat sebagai kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah ini pun langsung dijebloskan ke Lapas Paledang usai diperiksa petugas. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap mengkoordinir anggaran pengadaan soal ujian di 60 Madrasah Ibtidaiyah pada tahun ajaran 2017-2018 hingga 1 miliar rupiah lebih. Keduanya juga tidak menyetor dana negara tersebut. Penggandaan lembar ujian ini kan kalau menurut Indonesia kan tidak boleh dilakukan sewaktu-waktu oleh kepala sekolah. Nah, ini dilakukan oleh si ketua KKMI, dia yang mengkondisikan semua bersama dengan KKMI provinsi. Nah, si pelaku sendiri ini kepala sekolah? Kepala sekolah. Petugas masih mengembangkan kasus dengan memeriksa sejumlah saksi lainnya yang diduga terlibat. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Ya, memang hal yang wajar jika keluarga terisak ketika orang yang kita sayangi harus mendekam di tahanan. Tapi yang harus disadari adalah segala perbuatan ini pasti ada konsekuensinya, termasuk perbuatan melanggar hukum. Lalu yang ingin saya tanya ke Ustadz Atabik, Ustadz, sebelum masuk ke masalah korupsi, saya ingin tahu bagaimana konsep sebab akibat ataupun konsekuensi dalam pandangan Islam sendiri. Baik Mbak Pratiwi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini kaidah kehidupan kita, Allah sudah tetapkan. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya kecil sebesar biji zarrah, maka tetap ada catatannya, ada hitungannya, ada balasannya. Demikian juga kalau yang dilakukan adalah keburukan meskipun itu kecil, tetap ada penghitungannya, ada balasannya. Dan di berbagai ayat-ayat Al-Quran juga Allah menetapkan bahwa masing-masing dari kita akan dimintai pertanggungan jawab. Sehingga menjadi kaidah di dalam beramal, apapun amal kita, berapapun amal kita, dimanapun amal kita, semuanya ada dalam catatan Allah dan itu menjadi konsekuensi atau keniscayaan. Kenapa Allah menetapkan demikian? Agar seseorang selalu berhati-hati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang yang berhati-hati melakukan apapun karena ia yakin ada konsekuensi, ada sebab dan akibat. Apakah konsekuensinya bersifat duniawi ataukah nanti konsekuensi yang bersifat ukhrawi? Karena siapapun manakala menjalankan satu kebaikan, maka ia mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, kebaikan-kebaikan di akhirat. Sebaliknya, kalau seseorang melakukan keburukan, ia juga layak mendapatkan keburukan-keburukan di dunia dan keburukan-keburukan di yaumil qiyamah kelak. Kehati-hatian dalam kita menjalankan satu perbuatan menunjukkan bahwa dia yakin ada sebab dan akibat, ada konsekuensi dari semua yang ia perbuat dalam kehidupan ini. Apakah itu dimensinya konsekuensi duniawi atau nanti ada konsekuensi yang bersifat ukhrawi. Ya, lalu yang kedua Ustadz, apakah ada dalil yang tegas melarang seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi? Dulu di zaman Rasul sudah ada belum sih Ustadz perbuatan seperti ini dan bagaimana Rasul mencarikan jalan keluar untuk masalah korupsi ini? Ya, korupsi sudah ada di masa Nabi. Tapi mungkin istilahnya bukan korupsi. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Yaitu ada petugas yang diperintah oleh Rasul mengambil zakat dari umat. Mengambil dana umat. Nah, saat itu ia mengambil sedikit dan ia persembahkan untuk Nabi. Wahai Nabi, ini hadiah untukmu. Nabi betapa marah. Kenapa? Karena ia ditugasi untuk mengambil dana umat dan dipersilahkan untuk memberikan kepada umat. Nabi tidak pernah meminta atau tidak pernah memerintah. Namun supaya sahabat itu dipakai lagi oleh Nabi, agar sahabat itu dipercaya lagi oleh Nabi,
maka ia siapkan hadiah, dan hadiahnya dari uang yang dikutip oleh umat. Yang uang yang dikutip dari umat. Karenanya Nabi kemudian mengatakan, la'anallah ar-rashi wal murtashi. Sungguh ini perbuatan tercela. Allah melaknat siapapun, apakah yang memberi ataupun yang diberi. Dalam konteks ini tentunya perbuatan korupsi adalah perbuatan tercela. Karenanya sejak awal Nabi sudah mewanti-wanti. Dengan perkembangan teknologi, perkembangan apapun, maka modus korupsi bisa berubah dari waktu ke waktu. Tapi esensinya korupsi itu adalah memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak orang lain, dan itu adalah karena ia mengabaikan hak orang lain, kemudian ia berusaha untuk mengambil hak orang lain tanpa ada kebenaran. Dan karenanya korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela. Dikatakan oleh Nabi pula, ar-rashi wal murtashi finnar, yang memberi dan yang menerima sama-sama di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Padahal dulu aja dananya dipersembahkan untuk Nabi itu udah nggak boleh, apalagi untuk memperkaya diri sendiri ya Ustadz ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak tergolong dalam golongan tersebut. Kita beralih ke